Bagaimana cara mengubah nasib yang paling efektif? Jika kita ngomong tentang nasib, mungkin dalam bayangan Anda terlintas ya tentang horoskop, astrologi, ramalan segala macam. Salah satunya misalkan dalam metafisika Cina kuno, mungkin juga dalam tradisi timur lainnya. Dalam metafisika Cina kuno itu dikatakan bahwa kehidupan seseorang, kehidupan kita itu dipengaruhi oleh ada 3 faktor. Yang pertama langit atau heaven. Kedua manusia, human, yaitu diri kita sendiri sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah bumi atau earth. Langit atau heaven itu sebetulnya berbicara tentang sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Termasuk kita terlahir dalam keluarga tertentu, dari suku mana, dari latar belakang mana. Tahu-tahu kita sudah lahir dalam kondisi punya orang tua tertentu. Ya. Kalau manusia, aspek manusia terkait dengan diri kita sendiri, terutama kesadaran diri kita dalam menentukan tujuan, rencana, berupaya, bekerja keras, dan lain sebagainya. Contohnya, upaya kita dalam meraih kesuksesan dalam bidang apapun. Aspek yang ketiga adalah bumi atau earth. Bumi atau earth itu tentang apa? Ini adalah tentang lingkungan atau environment ya. Kita bisa memilih lingkungan tertentu walaupun kita terlahir dalam lingkungan tertentu. Ya, mungkin kita terlahir dalam keluarga yang tidak terlalu kaya, tetapi kita dibekali, misalkan dididik oleh orang tua, diajari budi pekerti, diajari disiplin, bekerja keras. Kemudian di sekolah kita dikondisikan lagi punya mentor yang bagus, punya guru yang bagus. Ya, kita masuk ke lingkungan-lingkungan yang tepat. Dan itu akan membawa diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ngomong 3 aspek ini sangat logis, ya, sangat ilmiah malahan ya. Kalau kita bandingkan dengan psikologi modern, aspek pertama langit, yang katanya bawaan dari sononya, dari genetik ya, itu tentang nature, faktor alami bawaan yang sudah ada. Kalau yang nomor 2 dan ketiga tentang manusia dan bumi, ini tentang nurture ya, atau lingkungan, atau sesuatu yang bisa dikembangkan dan bisa diubah, bisa ditumbuhkan, bisa diusahakan. Ya, itulah aspek nature. Jadi berbicara tentang metafisika ini, tentang ramalan, horoskop, itu kalau kita melihat lebih dalam, sebetulnya ada aspek nature dan nurture. Ya, ini 2 hal yang turut menentukan, ya, melengkapi. Tinggal kita menyetel hidup kita mau ingin seperti apa, ya, nasib atau takdir hidup kita. Nature dan nurture ini bukan hal yang bertolak belakang ya, tapi ini kalau kita pinter-pinter mengarahkan, kita racik ya, itu bisa menjadi satu jalan yang searah, bisa memperkuat kecenderungan kita yang nature, tapi juga ada upaya-upaya, pencapaian-pencapaian, proses belajar, bertemu dengan mentor atau lingkungan yang tepat, kita kumpulkan faktor-faktor kesuksesan, nanti antara aspek nature dan nurture ini bisa menyatu. Dan itu menentukan kehidupan kita. Jadi ada yang bilang bahwa nasib itu ditentukan sejak awal. Ya, ada benarnya. Namun jangan lupa kita juga punya kehendak bebas atau free will ya. Ya. Jadi dalam kehidupan kita, karena kita punya free will, kita punya upaya, batasan-batasan aktivitas kita, misalkan karena terlahir keluarga tertentu, orang tua perekonomiannya mungkin bisa menyekolahkan kita dalam sekolah yang biasa-biasa misalkan. Tetapi kita ada free will, kita bisa berusaha, kita bisa bergaul dengan orang yang tepat, kita bisa belajar sesuai bidang yang kita sukai, kita kembangkan. Ya, jadi walaupun ada batasan-batasan, aspek nature yang menentukan seakan-akan membatasi kita, kita punya free will dan kita bisa do something, melakukan sesuatu, dan apa yang kita lakukan akan memberikan akibat. Jadi ada hukum sebab akibat. Dari hukum itu kita
bisa melakukan banyak hal, bisa merencanakan, bisa bertindak sesuai apa yang kita inginkan, dan akhirnya mungkin sukses atau berhasil dalam bidang yang kita geluti. Jadi kalau kita ngomong segalanya surat dan nasib gitu ya, kenyataannya kita mengetahui kepastian dalam hidup kita, mengetahui nasib kita, mengetahui takdir kita, itu ketika apa? Ketika segalanya sudah terjadi. Jadi kita harus selalu dua hal ini, aspek nature dan nurture atau usaha, itu harus berjalan beriringan. Kita tidak akan tahu hidup kita seperti apa kalau belum terjadi. Sebuah analogi ya, yang paling sederhana, Bapak Ibu pernah mungkin main kartu gitu ya. Ya, misalkan main kartu kan dibagi itu kartunya ya. Kartu yang kita dapatkan itu adalah nature, faktor genetik. Sesuatu yang harus kita terima, memang kartu yang kita dapatkan seperti itu. Ya. Sedangkan cara kita dalam memainkan permainan kartu itu adalah nurture, seni mengolah diri, pengembangan diri, upaya terus-menerus meningkatkan skill atau kemampuan kita, dan kita bisa memenangkan suatu permainan kartu itu. Nah, kembali ke pertanyaan awal, bagaimana cara mengubah nasib yang paling efektif? Yang paling efektif adalah kita hanya bisa melakukan sesuatu yang di bawah kendali kita, yaitu aspek nurture kita. Kalau aspek yang sudah terjadi, misalkan kita terlahir keluarga tertentu, kita pernah sekolah di sekolah yang biasa-biasa, kita ya punya kehidupan masa lalu apapun, ya disyukuri. Kita tidak bisa mengotak-ngatik lagi, ya karena itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengolah aspek nurture ini, yaitu tergantung dengan usaha, kemauan. Kita akan tahu sekali lagi ya, suratan takdir atau nasib kita setelah kita melakukan segala sesuatunya secara yang terbaik. Kenyataannya kita tidak bisa menentukan arah angin, ya, namun kita bisa memanfaatkan arah angin itu. Manfaatkan arah angin itu untuk meraih tujuan atau impian yang kita inginkan.